Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allati an'amana bi ni'matil iman wal islam, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita, di antaranya berupa kesehatan dan kekuatan, dan teristimewa nikmat iman, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di masjid kita ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi marilah kita jamaah Jumat untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan cara itulah, hanya dengan iman dan amal soleh atau biasa kita sebut dengan takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di bulan September ini juga bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Setiap bulan di dalam bulan-bulan Hijriah itu mempunyai hal-hal yang penting atau peristiwa-peristiwa yang penting di dalamnya. Misalnya 1 Muharram adalah tahun baru, 10 Muharram adalah hari Asyura. Demikian juga di bulan Rabiul Awal ini sangat terkenal dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Demikian juga 27 Rajab Isra Mi'raj, 17 Ramadan adalah Nuzulul Quran, 1 Syawal Idul Fitri, dan 10-13 Zulhijjah adalah waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji. Jadi kembali di bulan Rabiul Awal ini kita kenal sebagai tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan istilah Maulid. Maulid artinya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan dikenal dengan tahun gajah 571 Masehi, di mana pada waktu itu belum dikenal tahun atau bulan-bulan Hijriyah. Yang dikenal waktu itu masih bulan atau tahun Masehi atau tahun Miladiyah, tentang tahun kelahiran Nabi Isa. Maka disebutkan dalam sejarah bahwa Nabi dilahirkan
tahun 571 Masehi yang dikenal juga dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada di bulan kelahiran Nabi itu terjadi suatu peristiwa besar yang dikenal dengan tentara bergajah. Maksudnya tentara atau pasukan yang menaiki kendaraan tempur dari gajah, yang dikenal dengan Raja Abraha dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa dia ingin menghancurkan Ka'bah? Menurut riwayat dan sejarah bahwa mereka, Raja Abraha itu ingin menandingi Ka'bah dengan membangun sebuah tempat ibadah yang besar di negeri Yaman, yaitu sebuah gereja. Dia ingin menyamai orang yang berkunjung ke Ka'bah setiap tahunnya, ya, ke Mekah, Ka'bah di Mekah setiap tahunnya di bulan haji. Itu ramai sekali orang berkunjung, dan dia ingin juga ramai seperti itu, bahkan kalau bisa lebih ramai dari orang yang datang berkunjung menunaikan ibadah haji. Karena itu dia ingin menempuh satu cara menghentikan atau menghancurkan Ka'bah, sehingga menurut pikirannya kalau sudah tidak ada lagi orang ke sana, mesti lari ke tempat ibadah mereka di Yaman. Ketika pasukan Abraha sampai di Mekah, konon dia mencari siapa penguasa, siapa penjaga Ka'bah ini, atau dikenal dengan rumah Allah. Maka disampaikan bahwa dia adalah tokoh suku Quraisy yang bernama Abdul Muttalib, di mana Abdul Muttalib ini adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Abraha dengan pasukannya memasuki kota Mekah, dan mereka setelah mengetahui bahwa Abdul Muttalib yang berkuasa dan menjaga Ka'bah itu, lalu kemudian menemukan unta yang banyak, dan kemudian ditanyakan siapa pemilik unta ini, maka diberitahulah mereka bahwa ini semua unta Abdul Muttalib, ratusan unta Abdul Muttalib. Nah, oleh sebab itu unta-unta itu ditangkap semua, disandra semua, diambil semua oleh pasukan Abraha. Lalu kemudian dipanggil Abdul Muttalib menghadap ke Raja Abraha. Ketika Abdul Muttalib ditanya, apa atau bagaimana pendapatmu bahwa saya telah menangkap seluruh untamu dan kemudian saya ingin menghancurkan Ka'bah? Kata Abdul Muttalib, kembalikan semua unta saya.
Raja Abraha heran, kenapa Abdul Muttalib tidak mengkhawatirkan Ka'bah? Kenapa dia tidak melarang saya menghancurkan Ka'bah? Raja Abraha mengatakan, kau tidak khawatir saya ingin menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muttalib, kembalikan seluruh unta saya karena unta itu adalah milik saya. Sedangkan Ka'bah ada pemiliknya. Pemilik Ka'bah itu sendiri yang akan menjaganya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti kalau kita melihat bahwa Abdul Muttalib punya tauhid yang kuat, tauhid rububiyah yang kuat. Maka dikembalikanlah seluruh unta Abdul Muttalib, lalu kemudian menyingkir ke gunung di sekitar Ka'bah untuk menyaksikan bagaimana Raja Abraha dan pasukannya nanti menghancurkan Ka'bah. Dan Raja Abraha dengan merasa bebas untuk melakukan penghancuran Ka'bah, dan konon dia membawa gajah yang besar-besar, sebanyak ada kurang lebih 10 gajah yang besar yang dipersiapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Hadirin, tapi apa yang terjadi ketika pasukan Abraha mendekat, maka kemudian mereka dilempari oleh burung-burung yang mereka tidak ketahui dari mana. Mereka dilempari dengan batu-batu yang panas. Itu kemudian yang dijelaskan di dalam surah Al-Fil. Yang mana surah Al-Fil ini turun nanti setelah hampir setengah abad, yaitu ketika Nabi diangkat jadi rasul pada usia 40 tahun. Jadi 40 tahun kemudian turun ayat suci Al-Quran, dan termasuk diantaranya yang menjelaskan tentang peristiwa Al-Fil ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dan mengabadikan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertindak terhadap pasukan yang menaiki gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menggagalkan tipu dayanya untuk menghancurkan Ka'bah? Wa arsala alaihim toiran ababil. Dan Allah mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang bergerombol, yang berkerumun. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka pasukan Abraha dan pasukannya dari batu dari tanah liat yang panas.
Faja'alahum kasfim ma'kul. Lalu mereka itu seperti daun-daun yang sudah dimakan ulat. Menurut riwayat, setelah dilempari dengan burung ababil, Abraha dan pasukannya itu luka-luka, bocor-bocor badannya, ya, hingga berceceran dagingnya di mana-mana, di jalanan, karena mereka sudah kembali. Di tengah perjalanan mereka semuanya mati. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kakeknya Abdul Muttalib memberi nama Muhammad. Padahal nama Muhammad pada waktu itu tidak terkenal. Maka ketika Abdul Muttalib ditanya, "Kenapa engkau memberi nama cucumu Muhammad?" Kata Abdul Muttalib, "Dengan nama Muhammad saya mengharapkan cucuku itu terpuji di langit dan terpuji di bumi." Maksudnya terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terpuji di mata seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk bumi. Maka disebutkan di dalam Al-Quran menjelaskan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang kalian. Artinya kedudukan Nabi tidak mengistimewakan anaknya, sama saja dengan orang pada umumnya. Beliau mempunyai kedudukan sebagai rasul. Walakin Rasulullah, maka Allah menjelaskan, walakin Rasulullah wa khataman nabi, dan dia adalah penutup nabi. Penutup nabi artinya penutup rasul, karena tidak ada rasul yang tidak nabi. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dijelaskan oleh nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 6, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel ini Rasulullah ilaikum. Nabi Isa mengatakan, wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul. Aku diutus oleh Allah untuk kalian. Ini Rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan kitab Taurat yang diturunkan kepadaku untuk kalian. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberikan berita gembira kepada kalian bahwa setelahku nanti akan ada rasul yang akan menggantikan aku yang namanya Ahmad. Terkenal dalam sejarah bahwa Ahmad adalah nama kecil Nabi, nama di waktu kecil Nabi, nama anak-anak di waktu anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ahmad. Apa artinya Ahmad? Dijelaskan oleh para ahli bahasa bahwa Ahmad itu artinya sangat terpuji. Jadi kalau Muhammad adalah terpuji, kalau Ahmad adalah sangat terpuji. Karena itu banyak di antara kaum muslimin memakai nama Muhammad di awal namanya, atau Ahmad, ya. Muhammad, ya. Atau Ahmad, ya. Misalnya Ahmad Dahlan, ya. Ya.
Muhammad Yusuf dan sebagainya. Hadirin dirahmati, artinya terpuji. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sirrun mubin. Akan tetapi setelah datang Nabi membawa kitab suci Al-Qur'an, mereka pengikut Nabi Isa sebagian mengatakan dia adalah tukang sihir. Karena itu sebagian di antara umat terdahulu, umat Nasrani yang mengikuti nasihat atau seruan Nabi Isa, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu menurut hadis bahwa Nabi Isa itu sesungguhnya tidak meninggal, tapi dia diangkat ke langit, dan di akhir zaman menjelang hari kiamat kubro dia akan diturunkan nanti, akan turun nanti Nabi Isa untuk menyerukan seluruh pengikutnya untuk mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Qulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.